Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manda Nafetul Maisha, mahasiswa Prodi Tadris Bahasa Inggris. Dan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan dalam konteks psikologi pendidikan. Yang pertama adalah pengertian pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, pertumbuhan adalah proses biologis yang terjadi secara fisik. Di sini bisa dilihat oleh mata kita, bisa dilihat langsung. Nah, pertumbuhan di sini ditandai dengan peningkatan ukuran tubuh seperti tinggi dan juga berat badan. Nah, pertumbuhan di sini bisa diukur secara angka atau bisa juga disebut dengan kuantitatif. Contohnya, anak yang usia 5 tahun memiliki 100 cm tingginya. Nah, kemudian ketika dia berusia 7 tahun, dia meningkat menjadi 120 cm. Nah, ini adalah yang dinamakan pengertian dari pertumbuhan. Sedangkan perkembangan bagaimana? Perkembangan di sini adalah proses perubahan yang bersifat kualitatif. Nah, yaitu perubahan dalam fungsi dan kemampuan, seperti kemampuan berbicara, kemudian berpikir, bergerak, dan juga bersosialisasi terhadap lingkungan. Contohnya, bayi yang awalnya hanya menangis, kemudian bisa berbicara ketika diajari berbicara dan juga menyampaikan keinginan mereka. Sampai ketika sekolah mereka bisa menyampaikan gagasan mereka di depan umum. Nah, itu disebut perkembangan. Nah, kemudian perbedaan pertumbuhan dan perkembangan ini apa? Yang pertama adalah kalau pertumbuhan di sini adalah terjadi secara fisik. Jadi bisa dilihat dengan mata kita. Kemudian bisa diukur. Dan juga biasanya berhenti saat dewasa. Nah, kalau perkembangan ini berkaitan dengan fungsi dan kemampuan. Tidak selalu bisa diukur, tidak bisa dilihat, bisa dirasakan, dan juga berlangsung sepanjang hidup, terus berkembang. Nah, tapi kalau pertumbuhan biasanya berhenti ketika sudah dewasa. Kemudian faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Di sini ada 4 faktor utama, yaitu yang pertama adalah faktor genetik. Nah, faktor genetik ini seperti apa? Biasanya ini karena genetik ini keturunan ya dari orang tua. Ini bisa seperti berat badan, kemudian warna kulit, dan juga rambutnya lurus ataupun biasanya keriting seperti itu. Ini namanya faktor genetik. Kemudian yang kedua adalah faktor nutrisi. Nah, misalnya anak yang mendapatkan gizi seimbang akan tumbuh lebih optimal. Nah, dalam segi berpikir juga seperti itu. Ketika anak itu nutrisinya tercukupi, mendapatkan gizi yang seimbang, akan lebih bisa berpikir kritis seperti itu. Kemudian ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini bisa dari pola asuh orang tua, kemudian lingkungan sekitar, kemudian dari pendidikan, seperti itu. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah faktor kesehatan. Nah, karena jika anak ini kesehatannya terganggu ataupun sering sakit, maka pertumbuhan bisa terganggu. Jadi pertumbuhannya ini tidak seperti anak-anak yang lain yang nutrisinya tercukupi itu tadi, seperti itu. Nah, kemudian fase-fase pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama adalah masa bayi dan balita. Nah, ini adalah dari usia 0, dari awal lahir sampai 3 tahun. Nah, biasanya masa bayi dan balita ini masa pertumbuhan tercepat dan juga awal perkembangan motorik serta bicara. Biasanya kalau di internet itu biasanya namanya otaknya masih cerdas-cerdasnya seperti itu, gampang penangkap. Itu usia 0 sampai 3, golden age seperti itu. Kemudian yang kedua adalah masa kanak-kanak. Nah, ini 4 sampai 12 tahun. Nah, jadi ketika ini 4 sampai 12 tahun ini mulai masuk sekolah, kemudian mereka bisa belajar bersosialisasi dan mandiri. Ini termasuk sudah masuk fase perkembangan. Kemudian yang ketiga di sini ada masa remaja. Nah, masa remaja ini dimulai dari usia 13 sampai 18 tahun. Biasanya ini nanti terjadi pubertas. Jadi setelah mereka sudah bisa belajar bersosialisasi dan juga mulai bisa mandiri,
Ini nanti pada masa remaja ini muncul pencarian jati diri mereka. Ini juga emosi yang masih harus emosi mereka yang lagi kuat-kuatnya ya. Jadi sangat perlu bimbingan dari orang tua maupun lingkungan sekitar. Kemudian yang keempat ada masa dewasa awal. Nah, dewasa awal ini biasanya diperkirakan itu umur 19 sampai 40 tahun. Itu masa dewasa awal. Nah, masa dewasa awal ini adalah masa awal produktif pada seseorang, seperti itu. Nah, kalau masa dewasa awal dari 19 sampai 40 tahun di sini biasanya mereka sudah fokus pada karir, kemudian relasi, dan juga sudah bisa mandiri, seperti itu. Kemudian ada masa dewasa tengah, yaitu ini 41 sampai 65 tahun. Nah, 65 tahun ini sudah masa akhir dari masa produktif. Jadi masa produktif dan berpikir tentang kontribusi terhadap masyarakat, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada masa lansia. Nah, masa lansia ini 65 tahun ke atas. 65 tahun ke atas ini nanti akan mengalami penurunan fisik dan tidak bisa menjadi masa refleksi dan kebijaksanaan. Biasanya pada masa lansia ini perkembangan seseorang itu sudah mulai melambat, seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah pertumbuhan dan perkembangan adalah dua hal penting dalam kehidupan manusia. Nah, keduanya ini saling berkaitan dan harus dipahami oleh pendidik. Nah, kenapa? Agar dapat memberikan dukungan yang tepat sesuai usia dan kebutuhan mereka belajar, sesuai usia dan kebutuhan peserta didik, seperti itu. Sekian, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.